Shalom, saudara-saudari yang terkasih. Hari ini kita bersyukur karena masih diberi kesempatan menikmati berkat dan kebaikan Tuhan melalui persekutuan ini. Kita meyakini bahwa Tuhan selalu hadir dalam seluruh bentuk kehidupan kita. Mari menyatakan sembah dan syukur kita dalam ibadah hari Minggu. Tema, supaya mereka mempunyai hidup. Mari kita memuliakan Allah dengan menyanyi dari NKB 5. Seluruh dunia nyanyikanlah Allahku, setinggi langitlah pujian bergema, bumi tak lelah menaikkan sembah. Seluruh dunia nyanyikanlah Allahku. Seluruh dunia nyanyikanlah Sang Rajaku. Gereja bermazmur, seduh dengan syukur, khususnya hatimu memuji tak jemu. Seluruh dunia nyanyikanlah Sang Rajaku. Seluruh dunia nyanyikanlah Sang Allahku, setinggi langitlah pujian bergema, bumi tak lelah menaikkan sembah. Seluruh dunia nyanyikanlah Sang Allahku. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, ibadah ini berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Amin. salam sejahtera bagi kamu sekalian di dalam Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Dan bagimu juga. Mazmur secara berbalasan ambil dari Mazmur pasal 23 ayat 1 dan sampai 6. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Dia menuntun aku di jalan yang benar. Oleh karena namanya, Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku. Di hadapan lawanku, Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku, Seumur hidupku, dan aku akan diam dalam Tuhan. panjang masa. Tuhankulah gembalaku, oleh
Dengarkanlah perintah mengasihi dari Matius 22 ayat 37 sampai 4. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Kasihi musuhmu, jangan dibenci. Itu sabda Yesus bagi muridnya. Kasihi musuhmu, jangan dibenci. Mari kawan-kawan turut perintahnya. Kamasai walimu nakabiri, pepasana Yesus lako tauna. Kamasai walimu nakabiri, mai komi esyulu anta turui. Kita menyadari bahwa dalam perjalanan hidup kita, setiap hari, setiap saat, dalam banyak kesempatan kita sering melukai hati Tuhan, berbuat dosa dan melakukan pelanggaran terhadap hukum Tuhan. Dan karena itu, pada hari yang dikuduskan saat ini, ada kesempatan bagi kita untuk datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati, mengaku dosa, sekaligus mendengarkan berita pengampunan daripadanya. Mari kita dengan rendah hati mengaku dosa. Bapa kami yang pemurah, kami mengaku bahwa kami telah berdosa dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, serta sikap hidup yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Jika Engkau, ya Bapa, mengingat-ingat kesalahan kami, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali dari Mika 7 ayat 18 sampai 19. Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Setiamu Tuhanku tiada bertara,
persembahan syukur bagi Tuhan, dan kita dibimbingkan 1 Tawarik 29 ayat 4. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti itu. Sebab daripadamu lah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan Tuhanmu berdamai. Syukur atas kasih sayang dari sana dan atas bunga mawar harum indah tak terbit. Syukur atas awan hitam dan mentari berseri. Syukur atas suka duka yang Kau beri tiap saat, dan firman-Mu lah pelita agar kami tak sesat. Syukur atas keluarga penuh kasih yang mesra. Syukur atas perhimpunan yang memberi sejahtera. Syukur atas kekuatan kala duka dan kesal. Syukur atas pengharapan ini dan selamanya. Kita ulang untuk ayat yang ketiga, syukur atas keluarga. Syukur atas keluarga penuh kasih yang mesra. Syukur atas perhimpunan yang memberi sejahtera.
Kita akan membawa persembahan syukur kita ke dalam kita akan membawa persembahan syukur. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih kalau kami sudah dilayakkan untuk memberikan persembahan syukur. Hanya Tuhan yang memberkati persembahan ini. Kami boleh pakai seturut kehendak-Mu. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan yang sebentar kita baca dari 3 bacaan leksionari dari Kisah Rasul pasal 2 ayat 42 sampai 47. Kedua dari pertama Petrus pasal 2 ayat 18 sampai 25, dan bacaan dari Injil menurut Yohanes yang sekaligus menjadi bahan utama perenungan kita hari ini, dari Injil Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai. Sebelum kita membaca dan mendengar firman Tuhan, mari kita mohon dengan Roh Kudus kita berdoa. Kami yang ada di sini, dimanapun kami, adalah orang-orang yang terbatas. Dan karena keterbatasan kami ya Tuhan, kami mohon Engkau penuhi kami dengan hikmat, pengertian, dan kemampuan untuk memahami maksud-maksud Tuhan buat kami melalui kebenaran firman-Mu yang saat ini akan dibacakan. Roh Kudus, tuntun kami semua, baik kepada hamba-Mu ini, pun kepada saudara-saudara kami yang akan membacakannya, dan kami semua yang akan mendengarkannya, agar setiap firman-Mu itu betul-betul kami dapat hayati dengan baik. Berfirmanlah ya Tuhan, kami bersedia mendengarkannya. Di dalam nama-Mu, Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa. Amin. Pembacaan pertama ambil dari Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat 42 sampai 4. Cara hidup jemaat yang pertama. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta milik, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji.
dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Pembacaan kita yang kedua terambil dari pertama Petrus pasal 2 ayat 18. Dan firman Tuhan, hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuanmu, dan saja baik dan peramah, tapi juga kepada yang bengis. Sebab adalah kasih karunia, kasih orang karena sadar akan kehendak Allah, menanggung penderitaan yang tidak harus ditanggung. Sebab dapatkah disebut ujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat? Tapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia. Sebab telah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam. Ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan. Dia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Dahulu kamu sesat, kembali kepada gembala kamu. Dengarkanlah Injil Yesus Kristus dari Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia, penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang yang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok,
dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala. Demikian firman Tuhan. Ure semangat. Shalom, selamat berjumpa kembali dan salam sehat untuk kita semua. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema minggu ini atau tema sepanjang sepekan ini dalam lingkup gereja Toraja adalah supaya mereka memiliki hidup. Hidup yang dimaksudkan di sini adalah hidup yang bersumber dari Sang Gembala Agung, yaitu Yesus Kristus. Sebelum saya lanjut, saya mau bertanya terlebih dahulu kepada Bapak Ibu saudara-saudara semua. Siapa di antara kita yang hadir di sini yang mau hidup? Siapa yang mau hidup? Angkat tangan. Di atas. Angkat tangan. Ternyata kita semua mau hidup. Kita semua butuh hidup. Kita ingin hidup. Bukan hanya untuk hidup di bumi ini, tetapi kita ingin hidup untuk selama-lamanya. Amin. Karena itu, kita makan, kita minum, kita bekerja, kita mencari duit, kita membanting tulang, supaya kita hidup. Tapi Bapak Ibu saudara-saudara, apakah itu akan menjamin Bapak Ibu untuk bertahan hidup? Realita membuktikan kepada kita bahwa kita manusia tidak bisa menjamin diri kita untuk dapat hidup selamanya. Berapa karung pun beras yang kita habiskan, kita makan, atau seperti apapun enaknya, lezatnya makanan yang kita makan setiap hari, itu tidak akan menjamin kita untuk hidup. Apalagi untuk hidup seterusnya.
Bahkan, ya bukan saya yang ngomong ini. Banyak yang ngomong, justru apa yang kita makan. Apalagi makanan-makanan yang enak, yang lezat-lezat, Brenebon, malah justru membuat kita menderita. Bahkan dokter katakan gara-gara ini sampai ya kita seperti ini. Karena itu dokter jantung saya, Pak Todung, katakan Pak Pendeta harus jamu. Jaga mulut. Kalau selama ini doyannya makan terus, sekarang makannya dikurangin. Jadi bukan makan sejumlah banyak makanan atau makan makanan yang enak-enak, yang lesat-lesat, yang memberikan jaminan kepada kita untuk hidup. Tapi ternyata dalam realitanya, dalam kenyataannya, malah justru menyusahkan. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara-saudara, tidak ada yang bisa menjamin kita untuk dapat hidup selamanya. Berapapun beras habis kita makan, seperti apapun enaknya, lezatnya makanan yang kita makan, itu tidak akan menjamin kita untuk hidup seterusnya. Intinya di sini Bapak Ibu Saudara-saudara, kita semua akan mati sebagai konsekuensi logis dari dosa. Firman Tuhan katakan upah dosa itu adalah maut atau kematian. Tetapi mati yang dimaksudkan di sini adalah mati dalam arti putus hubungan dengan Tuhan. Sejak manusia yang pertama jatuh ke dalam dosa, Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, sejak itu juga manusia mati di hadapan Allah. Artinya putus hubungan dengan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, sesungguhnya orang yang putus hubungan dengan Tuhan itu adalah orang-orang yang mati dalam pemandangan Tuhan. Walaupun secara fisik dia itu hidup. Sebaliknya, walaupun orang itu sudah mati, tapi karena ia percaya kepada Tuhan, ia punya relasi atau ia punya hubungan yang baik dengan Tuhan semasa hidupnya, ia dikatakan hidup. Walaupun secara fisik ia sudah mati. Dalam Yohanes pasal 11 ayat 25, di situ Yesus katakan, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walau ia sudah mati." Secara fisik, kita semua yang ada di sini pasti akan mati. Tapi biarpun kita akan mati, kita pasti akan hidup bila kita mempercayakan seluruh hidup kita kepada Tuhan Yesus, Sang Gembala yang agung. Dia adalah gembala yang baik.
sebagai gembala yang baik, Ia mengenal kita, domba-domba gembalaannya, yang juga adalah milik kepunyaannya. Kalau kita menjadikan Tuhan sebagai gembala kita, dalam Mazmur pasal 23 ayat 1, di situ pemazmur mengatakan, kita tidak akan berkekurangan. Yesus sang gembala yang agung itu berkata, aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Ia datang ke dalam dunia ini supaya kita yang mati karena dosa. Itu diungkapkan oleh Petrus di dalam bacaan kita tadi, pertama Petrus ayat 25. Supaya kita yang mati di dalam dosa mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ayat 10 bagian B dalam bacaan utama kita hari ini. Yohanes pasal 10. Nah, di sini Yesus tidak hanya menyebutkan dirinya sebagai gembala yang baik, tetapi Ia juga menyebut dirinya sebagai pintu. Yesus adalah gembala yang baik, tetapi sekaligus pintu untuk masuk kandang, atau pintu untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Tidak ada satu domba pun, atau tidak ada satu orang manusia pun yang dapat masuk ke dalam pintu kerajaan Allah tanpa melalui Kristus, Sang Gembala Agung, dan yang sekaligus adalah pintu kerajaan sorga. Itu dikatakan di dalam Matius 25 ayat 30. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, supaya saya dan Bapak Ibu, kita semua bisa hidup. Tentu yang kita harapkan bukan hanya hidup penuh kelimpahan di bumi ini, tetapi ekspektasi kita, ekspektasi iman kita adalah kita menginginkan hidup di bumi ini dengan penuh kelimpahan, dengan berkelimpahan, tetapi juga hidup selama-lamanya di dalam kerajaannya. Nah, supaya kita hidup, supaya saya dan Bapak Ibu Saudara-saudara hidup, percayakanlah di antero hidup kita ini. Percayakanlah seluruh keberadaan hidup kita kepada Yesus, Sang Gembala yang agung itu, yang juga adalah pintu masuk ke dalam kerajaan sorga, agar supaya Dialah yang menjaga kita, memelihara kita, menyelamatkan kita dari segala mara bahaya. Jangan kita mempercayakan diri kita, hidup kita kepada gembala-gembala yang lain. Yesus sendiri katakan dalam perumpamaannya di sini bahwa orang-orang yang telah ada terlebih
dahulu dari ketika ia datang ke dalam dunia ini. Yang disebut juga adalah gembala-gembala. Mereka adalah raja-raja. Mereka adalah nabi-nabi, imam-imam. Ternyata mereka tidak bisa menjadi gembala yang baik. Mereka melakukan tugas penggembalaan itu bukan untuk menyelamatkan, memelihara domba gembalaannya. Raja atau kaisar yang dianggap sebagai wakil Tuhan di bumi bukannya mensejahterakan kehidupan rakyat yang digembalakannya, yang dipimpinnya. Para imam, para nabi, para hamba-hamba Tuhan bukannya melaksanakan tugasnya dengan mensejahterakan domba gembalaan yang dipercayakan kepadanya, tetapi malah justru mengambil keuntungan dari domba-domba yang digembalakan. Bahkan dikatakan oleh Yesus sendiri, mereka tidak segan-segan mencelakai mereka. Dan karena itu dalam perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus dalam bacaan utama kita di sini, ia mengkontraskan antara mereka atau antara gembala-gembala yang mendahului Yesus dengan dirinya sendiri sebagai gembala yang agung. Dan karena itu Yesus disebut sebagai gembala baik. Kebaikannya itu bisa dinikmati oleh domba-domba atau kawanan domba gembalaannya yang dianggapnya sebagai milik kepunyaannya. Dan karena itu sedikit pun tidak pernah ia menyiksa bahkan menyakiti domba gembalaan. Malah justru yang sakit diusahakan supaya bisa sehat, yang lapar dituntun kepada rumput yang hijau, yang haus diberi minum. Kalau ada binatang buas, dia di situ menghalau supaya domba gembalaannya bisa selamat. Yesus adalah gembala yang baik. Gembala agung bagi kawanan domba gembalaannya. Gembala agung bagi kita umat atau pengikut-pengikutnya. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, jangan lagi kita mau mempercayakan kehidupan kita, diri kita, keberlangsungan hidup kita kepada yang lain. Kepada gembala-gembala yang mencari keuntungan diri sendiri. Tetapi percayakanlah seluruh hidup kita kepada gembala yang agung, yaitu Yesus Kristus. Gembala yang agung adalah gembala yang bersedia mati
demi keselamatan domba gembalaan, demi keselamatan umatnya. Dan itulah yang dilakukan oleh Yesus pada perayaan Jumat Agung. Dan ia membuktikan bahwa dia bukan hanya korban untuk menebus dosa dan kesalahan kita, tetapi ia membuktikan bahwa dia adalah Tuhan melalui kebangkitannya dari antara orang mati. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, sekali lagi saya tegaskan kepada kita supaya kita mempunyai hidup. Tetapi bukan hanya kita yang mempunyai hidup, tetapi juga orang lain bisa mempunyai hidup. Hidup yang dimaksudkan di sini adalah hidup di dalam kekekalan. Maka kita yang sudah diberikan tiket masuk ke dalam pintu kerajaan sorga, kita pun juga punya tanggung jawab untuk menjadi gembala. Sama seperti Kristus menjadi gembala kepada kita. Yang sudah menyelamatkan kita. Kristus sudah menyelamatkan saya, Bapak, Ibu, kita semua yang sudah percaya kepadanya. Panggilan kita, tanggung jawab kita adalah supaya mereka pun punya hidup. Mereka di sini ya bukan hanya menuju kepada kita, tetapi juga menuju kepada orang lain juga di luar kandang atau di luar gereja. Yesus datang ke dalam dunia ini itu berlaku secara universal. Berlaku untuk semua orang. Tapi dengan catatan yang percaya kepadanya. Karena apa? Semua orang adalah milik kepunyaan Tuhan. Bukan sesama manusia yang menciptakan manusia. Tetapi yang menciptakan manusia adalah Tuhan sendiri. Dan karena Dia yang menciptakan, maka semua yang Ia ciptakan itu termasuk manusia adalah milik kepunyaannya. Tetapi sekali lagi, karena dosa, sehingga kita mati. Karena dosa kita putus hubungan dengan Tuhan. Ayat 25 pertama Petrus pasal 2. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara hidup. Kita dulu adalah orang-orang yang tersesat. Seperti domba-domba yang tersesat. Karena apa? Karena kesalahan, karena dosa kita. Tetapi sekarang kita telah dihubungkan kembali dengan Sang Pemilik hidup ini, yaitu Tuhan sendiri. Dan karena itu, ketika kita mempercayakan hidup kita kepada Kristus yang adalah Sang Gembala yang agung, yang juga adalah pintu untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, kita pasti akan bukan hanya hidup saat sekarang ini, tapi setelah kita mati nanti, kita pun juga akan dibangkitkan kembali
hidup bersama-sama dengan orang-orang percaya lainnya, untuk kemudian masuk ke dalam pintu kerajaan Allah yang layak memasukkan kita ke dalam kerajaannya melalui pintu, yaitu Yesus Kristus sendiri. Dan karena itu, Yesus Sang Gembala Agung mengenal domba-domba milik kepunyaan. Yesus Sang Gembala Agung mengenal siapapun yang telah percaya kepadanya. Karena dia punya catatan. Dalam kitab Wahyu ada buku kehidupan. Di sana dicatat nama-nama orang-orang yang percaya kepadanya. Dan buku kehidupan itu nanti akan dibuka. Yesus Sang Gembala yang agung itu akan memerintahkan kepada malaikatnya untuk membuka dan membacakannya. Lihat. Oh, Pak Budi. Ada namanya. Silakan. Dan seterusnya. Dan seterusnya. Kita semua sebagai domba gembalaan Tuhan Yesus, Sang Gembala yang agung. Kita ini adalah milik kepunyaan. Karena itu jangan lagi mulai hari ini sampai kapanpun Bapak Ibu yang sudah mempercayakan seluruh hidupmu kepada Kristus, Sang Gembala yang agung itu, pergi mencari gembala yang lain. Karena dengan demikian, Bapak Ibu tidak akan hidup. Bapak Ibu tidak akan pernah masuk ke dalam kerajaan Allah. Karena pintu kerajaan Allah ada pada Yesus. Kunci pintu kerajaan Allah ada pada Yesus, Sang Gembala yang agung. Oleh karena itu apapun persoalan kita, pergumulan kita, masalah kita, jangan tinggalkan Yesus. Amin. Mari kita masuk dalam ruang saat teduh. Sadarilah bahwa jaminan hidup kita bukan pada apa yang kita makan setiap hari supaya kita hidup. Bukan pula karena kekuatan orang-orang tertentu yang menjamin kita untuk hidup. Tetapi kita bisa hidup di hadapan Tuhan karena iman kita, karena keyakinan kita, karena kita percaya bahwa Yesus adalah Sang Gembala yang agung. Dia ada pintu untuk masuk ke dalam kerajaan. Milik Dia hari ini dan seterusnya. Jangan tinggalkan. Karena Dia adalah kunci. Amin. Sebelum kita masuk dalam syafaat, akan mendengarkan puji-pujian dari PWGT melalui Lintang.
Angla di kemba direken Umama sembi opuan Lempang ko batang di kaleku Lolong susiwa isalu Angkat tu ke Allah ke bongi Angkat tuangku oh puang Tontongku sadi mama semi Boy sang tumba akan merampoi Buang tae mi lambana Buang tontong si solana Si ele dongan kobi opuan Di pangkelan katuangki Buang mama se liu kaboro Lakom itu parampana Di kurean sumanga puang Angge mintu mama semi Angla di kemba direke Umama sembi opuang Lempanlah ko batang di kaleku Lolong susiwa isalu Angkat tu ke alo ke bongi Angkat tuangku oh puang Tontongku sadi mama semi Boy sang tumba agan merampoi Buang tae mi lambana Buang tontong si solana Si ele tongan kobi buang Di pangkelan katuangki Buang mama se liu kaboro Lakom itu parampana Di kurean sumanga puang Angge mintu mama semi Di kurean sumanga puang Angge mintu mama semi
Kuresumanga pole paraya tu mama sena lako kaleta belanda puang liu kaboro tontong uron dongki ke alos ya ke bongi mandalan tasi mandalan bai inga kaburuna buai lago kaleta langkana taniti malangka bai malabina buai saya lakona kuresumanga pole paraya tu mama sena lako kaleta belana puang liu kaboro tontong uron dongki ke alos ya ke bongi mandalanda tasi mandalan painga kaburona buang lako kaleta langkana taniti malangka bainga malabina buat saya lakona malabina buat saya lakona. Sang Gembala Agung Yesus Kristus dimuliakan. Wih, di pujian yang disampaikan oleh Ibu PLGT. Kita akan masuk dalam syafaat. Kita akan mendoakan layanan sepanjang sepekan. Kita juga akan mendoakan pergumulan-pergumulan yang kita hadapi sama dengan keluarga-keluarga kita. Mereka yang berada dalam kelemahan itu, Beto Singke, Bapak Ande, Nyonya Adriana Rora, Hans Tandung, orang tua dari Nyonya Reni Ruru, Bapak Nestor Kuera, Eni Sola, Bapak Darwin Salurante, Bapak Nicholas Didi, Bapak Herman Massa, Bapak Andaria Karin, Bapak Stendin, Bapak Abel Jondo, Nyonya Deborah Paranda, orang tua dari Bapak ya, orang tua dari Eni, Bapak Pulung, Princes, Bapak Hasan, Maria Tulak,
serta orang tua ya itu masing-masing berobat jalan, dan kita dukung dalam doa yang dirawat di rumah sakit, orang tua dari Ibu Heni Lobo sakit di Alvin Lapu yang dirawat di rumah sakit Islam Suka. Kita juga menaikkan syukur kepada Tuhan, cita yang boleh dipahami dan dinikmati sejumlah keluarga kita yang ditambahkan usia sepanjang pekan ini. Mulai hari ini Loris Piper, dan tanggal 1 Daniel Ramlo, Tiara, Felicia, Den. Tanggal 2 Mos Mili Varian, Nathan Christian Alik, Angga Dewi Nata. Tanggal 3 Bapak Michael Arra Sanga Yona. Tanggal 4 Reja. Tanggal 5 Hiling Nyonya Sarah Takung, Nyonya Wini, Nyonya Berta, Nyonya Weni, Victor, Juan dari Sing. Jeremy tanggal 6 Bang Bapak Moses Dendang Tonapa, Mikael Bangun, dan Yohanes Miki. Dan tentu banyak anggota simpatisan kita juga yang mungkin sakit dan ulang tahun, kita juga akan ada tambahan. Nenek Erin, bapak dari Ibu Martina Bura, dirawat di sakit Makale. Doa dan kehidupan kita sehari-hari. Baik, mari kita satu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk perkenan-Mu yang sudah sama-sama dengan kami dalam peribadahan kami pada hari ini, dan menyegarkan jiwa kami, memberikan makanan rohani firman-Mu kepada Sang Gembala Agung Yesus Kristus akan selalu ada hadir melawat kami, menuntun kami, memberikan rasa aman kepada kami, menyelamatkan sampai dalam kehidupan yang. Makasih ya Tuhan, semua kasih kebaikan-Mu lebih khusus ya Tuhan atas pemeliharaan-Mu, katakan bagi sejumlah saudara kami, keluarga jemaat-Mu yang panjang sepekan ini, dengan menambahkan masing-masing usia 1 tahun lagi. Kenakan mereka kemuliaan dan ketaatan, terus mendekatkan diri dan mempercayakan seantero hidup mereka kepada Sang Gembala yang. Kehidupan mereka selanjutnya kami terus pertaruhkan ke dalam tangan, baik dalam studi, dalam kerjaan maupun dalam seluruh keberadaan mereka. Kau selalu ada. Mampukan mereka untuk terus bersyukur kepada-Mu
dan selalu menyatakan tanda syukur mereka, baik melalui ibadah maupun melalui persembahan-persembahan. Biarlah semua itu mereka berikan hormat. Kami juga terus mendukung di dalam doa sejumlah keluarga kami, saudara-saudara kami yang hingga saat ini mereka berada dalam kelemahan tubuh, baik yang sedang berobat jalan maupun beberapa anggota keluarga kami yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit. Tuhan tolong mereka, pulihkan, sembuhkan mereka. Harapan kami ada kepada Tuhan, Sang Gembala yang agung, sumber segala kasih dan pemeliharaan. Tuhan, seluruh keberadaan hidup kami, baik dalam keluarga kami, rumah tangga kami serahkan dalam tangan Tuhan. Selalu ada bersama dengan kami, mendampingi kami. Sejahterakan hidup kami masih. Cukupkan apa yang kami perlukan, butuhkan. Baik apa yang kami makan, kami minum, kami pakai, kami tempati. Kebutuhan hidup sehari-hari. Kami percaya Tuhan bersegerakan kami akan memenuhi semua keperluan hidup. Tuhan, kami berdoa memberkati semua aktivitas yang kami, pekerjaan, baik sebagai pegawai sipil, sebagai wira swasta, sebagai pengusaha, maupun sebagai pekerja-pekerja hari, buruh-buruh Tuhan. Apapun yang kami kerjakan, kami percaya itulah pemberian Tuhan buat kami yang baik. Karena itu Tuhan berkati supaya semuanya berdaya guna bagi kami untuk melangsungkan hidup yang Tuhan anugerah. Bagi saudara-saudara kami, anak-anak kami yang mungkin sudah menyelesaikan pendidikan mereka, bahkan mereka masih sedang pengangguran, sudah pernah bekerja tetapi untuk sekarang istirahat, bukakan peluang dan pekerjaan bagi mereka, agar mereka boleh mendapatkan pekerjaan sekaligus mendapatkan hasil demi untuk menyambung hidup. Ini akan bagi anak-anak kami, Tuhan tuntun mereka, jadikan mereka sebagai pribadi-pribadi yang penuh semangat untuk menuntut ilmu, baik mulai dari taman kanak-kanak, SD, SMP, SMU, perguruan tinggi. Harapan kami, semua generasi kami berikan kesuksesan demi untuk perjuangan hidup selanjutnya. Dan semua keluarga kami dimanapun mereka berada, kerabat-kerabat kami terus doakan mereka di dalam maupun di luar negeri, dan selalu ada mendampingi mereka, sama seperti Tuhan selalu ada bersama-sama dengan Bapa di sorga. Seluruh pelayanan di dalam jemaat-Mu sepanjang sepekan ke depan, baik majelis gereja, pengurus OIG, hati, bukan kami semua hamba-hamba-Mu, majelis gereja, pengurus OIG, pekerja gereja, memberi diri kesetiaan pada Tuhan. Bapa di sorga, kami berdoa untuk gereja Tuhan, gereja Toraja, pelayanannya, hati, mulai dari sinode sampai ke jemaat-jemaat. Hati semua orang yang Engkau pakai sebagai hamba melayani gereja. Mampukan mereka untuk terus memberi diri dengan
penuh kasih dan kesetiaan. Bapa di sorga, kami berdoa untuk bangsa kami, negara kami, berikan rasa aman di bangsa ini. Pemimpin kami dan kami doakan hati dan hikmat, kemampuan kepada mereka memimpin bangsa dan negara, mendatangkan damai sejahtera. Semua rencana-rencana kami ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan pengasih Tuhan, baik dalam mengangkat pekerjaan, pelayanan sepanjang minggu ke depan, akan seterusnya. Tuhan berkati. Kami juga berdoa untuk katekisasi hati agar Tuhan terus memperlengkapi anak-anak kami melalui guru-guru yang akan belajar. Karena pemberkatan perkawinan saudara Tuhan di dan kami serahkan ke semuanya dapat jalan dengan Bapa di sorga. Inilah sejumlah mohonan dan harapan, dan Tuhan mendengarkan dan mengabulkan doa kami, karena kami berdoa padamu di dalam nama anakmu Yesus Kristus, dan yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, kuduskanlah nama, datanglah kerajaan, kehendak-Mu di bumi. Berikanlah kami pada hari ini, dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami pencobaan, tapi lepaskanlah kami. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita mengakhiri ibadah ini. Sebelum kita menerima berkat Tuhan, dengarkanlah terlebih dahulu petunjuk hidup baru dari pertama Petrus 2 ayat 25. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara kamu. Sedang membuka jalan bagiku, jika sungguh berserah dan berdoa padanya, Tuhan membuka jalan bagiku. Tuhan tutulah kaki, serta membuka jalan bagiku, mencari wajahnya, maka malam pun cerah. Tuhan membuka jalan bagiku.
Bapak, Ibu, saudara-saudara, pergilah, tetaplah menjadi saksi bahwa Kristus yang menderita tetap melihat hati kita. Jalani hidup dengan keterbukaan. Kami siap melakukan kehendak-Mu ya Tuhan. Arahkanlah seluruh hidupmu kepada Gembala Agung Yesus Kristus dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Maaf untuk mendengarkan beberapa kanan warta jemaat. Majelis Jemaat mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat pada seluruh warga jemaat yang mengalami persekutuan dengan Tuhan dalam ibadah hari Minggu saat ini. Jika ada anggota jemaat yang membutuhkan pelayanan, dapat menghubungi tata usaha atau majelis. Bersyukur kepada Tuhan yang telah mengutus hamba-Nya, Bapak Pendeta Amos Patadungan, yang telah melayani dalam ibadah pada hari Minggu saat ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati Bapak dalam pelayanan dan bersama dengan keluarga. Syukur kepada Tuhan yang telah memperkenankan semua yang telah melayani pada hari ini, majelis yang bertugas, kantoria, operator media, dan operator tim. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Perkataan perkawinan. Jika tidak ada keberatan yang sah, maka akan dilaksanakan pemberkatan perkawinan Saudara Juan Varian Singkali dengan Saudari Septiani Wacana Ramma pada hari Sabtu 13 Mei 2023, Gereja Jemaat Tamalate, Makassar. Tuhan memberkati. Berita Komisi PWG. Kelas katekisasi dilaksanakan setiap hari Minggu jam 11 sesudah ibadah jam 9. Diharapkan untuk peserta katekisasi untuk mengikuti pelajaran tersebut. Pada PWGT gabungan akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 6 Mei 2023 pukul 14 bertempat di Ruang Serbaguna. Pelayan Pendeta Amos Patadungan, tuan rumah Sektor Kebun Baru Cilincing. Ibadah keluarga supaya diperhatikan di dalam warta jemaat yang kita sudah ambil bersama dan ditekankan untuk hari ini tanggal 30 April 2023 jam 12 siang ada ibadah keluarga di keluarga Bapak Martinus Puja, pelayan firman Bapak Pendeta Amos Patadungan. Jemaat yang berulang tahun, ucapkan selamat kepada jemaat yang mengalami anugerah Tuhan lewat pertambahan usia. Kiranya Tuhan senantiasa menyempurnakan sukacita mereka dan memberkati dalam kehidupannya. Juga berita sakit telah didoakan bersama di dalam doa syafaat tadi, dan kita tetap mendoakan keluarga kita yang sakit, baik yang berobat jalan maupun dirawat di rumah sakit. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati dan kesembuhan. Sampaikan juga kepada jemaat, depan kita terlihat ada piala
piala dan ada kado yang cantik. Ini adalah beroleh oleh PWGT Jemaat Keramat yang ikut dalam ibadah perayaan Paskah dan HUT PWGT KPJ yang ke-41 di Jemaat Gunung Putri kemarin. Juara 3 yaitu lomba ulelian pare. Juara 2 yel-yel pasca HUT KPJ. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Demikian penyampaian warta jemaat. Tuhan Yesus memberkati kita.